sosok nabi yang diutus hanya untuk Bani Israel. Nah, yang jadi permasalahannya adalah ada oknum kami nggak kenal Allah. Ya nggak, kamu nggak kenal Allah ya memang nggak kenal Tuhanmu itu makhluk kuburan. Nah, antikristus itu di dalam Bible itu sendiri menyebutkan bahwasannya antikristus itu adalah manusia yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia dan sebagai anak manusia. Itulah antikristus itu. Sekarang kita tanya, kita bedah kitabnya, ada di mana? Ternyata itu tahu ada di Galatia 1 pasal Galatia 3, Galatia 1 11 12, sebab aku menegaskan kepadamu, siapa aku di sini? Paulus. Aku menerima Injil bukan dari manusia, sebab bukan manusia yang mengajari aku Injil, melainkan Yesus Kristus. Itu dia. Jadi yang bangkit di hari ketiga itu bukan Yesus lagi. Itulah pneuma hagios hantu belau. Coba kalau orang Islam ditanya, "Jai, siapa Tuhanmu?" Allah. Apa nabi? Siapa nabimu? Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kitabmu? Al-Qur'an. Orang Kristen ditanya, "Jai, siapa Tuhanmu?" Kalau aku Kristen, "Bapak." Itu apa Kak Tio tadi lagi ngobrol kita kan, cuman ke ini apa namanya, ketombak akunnya seminggu pula. Ketombak ke akunnya tadi. Ketombak tadi. Multi lah Kak, multi lah. Ketombak akunku seminggu loh. Jadi aku itu bahas kayak gini tuh sebenarnya hanya mengkanter ya kawan-kawan. Tengoklah typingan itu. Aku tuh nggak mau gitu. Aku tadi lagi ngaji-ngaji, lagi enak-enak ya kan. Kawan-kawan di tap-tap lah dan di follow-follow akunku ya kalau belum follow. Iya, bahas Amsal kena tombak, taulah. Jai, aku ngikutin kamu dari awal, gimana yang ditendang abis disunat udah normal, terus kapan dipakainya? Astagfirullah abang. Iya, waktu aku sunat itu kebetulan aku ditendang 4 kali sama mamaku. Kau tahu berarti kau ngikutin aku ya, berarti sekarang nonotku itu agak serong kanan miring kiri, gitulah. Dipakainya kapan aku nggak tahu itu, soalnya hilalnya. Itu Kak ada tanda plus di situ. Naik aja kita ngobrol. Belum ada hilalnya. Iya, nonotku sekarang miring kanan serong kiri, bisa berputar 360 derajat. Kak Multi Kak, nggak ketemu soalnya akunnya, aku jambak. Multi lah Kak. Kalau ditanya, "Jai kapan nikah?" Kata Pak Ustadz bilang, "Kapan kau mati?" katanya. Hidup mati nikah itu urusan apa, rezeki ya. Itu juga itu urusan Allah. Karena menikah itu bukan apa namanya, bukan lomba. Ada loh tombol multi, atau jangan-jangan kena tombak pula akunku ini ya. Ada loh. Coba Kak naik lagi Kak. Ada, masa sih nggak ada? Sudah kayak belalai aja. Ada kok tombol multi. Bener kan nggak ada tombol multi Kak? Loh, kakak itu siapa? Ada nggak ada? Gimana sih? Tunggu ya Kak ya. Aku cari dulu namamu siapa tadi. Tunggu dulu. Tunggu dulu ya. Aku naikkan kakak ini. Nah, udah Kak Tito udah. Udah. Soalnya harus dicari satu-satu. Ini dia. Tunggu dulu. Ini dia. Aku ikutin balik ya kakak. Open cam aja Kak, udah aku ikutin balik. Suka aku. Allahu Akbar. Open cam lah. Dulu ya. Ya, Kak aku tanya dulu sambil kita nunggu kakak open cam. Kakak dari Katolik atau dari Protestan? Protestan. Hah? Protestan. Oh Protestan, oke. Baik, silahkan. Yang mana sih open cam? Aku pun TikTok ini kurang jago mainnya. Tapi followersmu banyak kali loh. Udah aku minta itu.
Dah. Udah lah, nggak usah open cam lah. Ya open cam lah, aku mau lihat kecantikanmu itu loh. Lah, bisa wae. Enggak, aku mau Agak lihat. bisanya aku udah nyoba nih kayak mana cara open cam. Tunggu, ku minta dulu. Udah Kau terima nih. ya? Kau terima ya? Nah, udah, Nah, terimalah. Udah terima itu. ya udah itu aku simpan mana? Kau klik dulu, oke, oke, tanya tuh oke. Habis itu Tulisannya oke. cuma simpan mana nih? Tuh, di Simpan sini aja, simpan aja. ada kamera, terus Nah, nyalakan ini lah, nyalakan. dituin. Udah kagak bisa. Aduh kakak, padahal laki kami pengen lihat kau loh. Ya udah, kak mau ngomong apa lah? Ya udah lah. Bisa Gini seharusnya. loh ya, saya juga orangnya tidak suka menjelek-jelekan agama orang, kan gitu. Ya. Karena menurut saya kita mau Hmm. mengajak si A, si B, si C untuk ngikutin ajaran kita, tidak perlu menjelek-jelekan orang lain, betul nggak? Betul. Terus? Nah, tinggal kita dengan cara apa? Dengan tindak perbuatan kita, dengan kelakuan kita sehari-hari, pasti orang Ya. mau mengikuti ajaran kita. Kan gitu. Sorry aja nih, Betul. saya memang belakangan ini nonton apa sih namanya TikTok lah yang pada live gitu kan. Hmm. Saya ikut akhirnya jadi ikut gemas gitu loh. Ikut apaan sih nih lu pada kebanyakan apa sih adu argumen, saling menjelekkan kan gitu. Contohnya kayak si Uni siapa tuh? Uni Vira atau siapa sih namanya si Rifa itu Uni Rifa gitu kan. Kak, Dia baiknya kau open segala cam deh, Kak. Aku lebih enak ngobrolnya kayak aku kayak ngobrol sama siapa hantu gitu kayaknya. ya iya kayak mana caranya? Ini udah open cam kagak bisa tuh. Ini udah kubuka nih. Kameranya udah tidak ada tanda silang. Kan Kenapa gitu. ya? Aduh. Unirifa, Nah, Unirifa itu. Kayaknya Unirifa dia yang bilang tadi. Unirifa kayaknya tadi. Kenapa kok nggak bisa? Followersnya banyak loh. iya, maksudnya kayak Uni Rifa, dia waktu apa namanya adu argumen sama Edis. Edis Hmm. ngomongnya, maaf ya, Edis ngomong bahwa Muhammad bisa menggauli perempuan dalam sehari 11 perempuan. Kan gitu. Terus udah gitu Ah. ngapain si Uni Rifa nanyanya, Yesus kemaluannya bisa ngaceng nggak? Ya elah, norak amat sih. Difilter, difilter. Kena Loh, banned lagi nanti kita, ya Tuhanku. loh ini kan aku ngomong gitu. Lah itu nggak Tunggu dulu, maksudnya tunggu gini dulu. lah. Enggak, tunggu dulu. Kalau ngomong, diplesetkan, jangan terlalu ini ya, jangan, jangan, Nah, di, di Uni Rifa itu dia tidak diplesetkan tuh langsung ngomong begitu nggak kena bending. Masalahnya kakak, akunnya Edis itu bukan di sini. Edis itu lari ke luar negeri. Dia itu di Amerika. Beda bahasanya Amerika sama di sini. Nah kan kena pelanggaran kan kau kan? Tengoklah. Jadi bukan dia kena pelanggaran loh guys akhirnya. Nggak apa-apa. Tuh, jadi nggak bisa. Aku mau ngobrol samamu, tapi kau kena pelanggaran dia. Udah aku bilang diplesetkan. Oh my god, nih tengoklah. Kena pelanggaran dia. Tuh. Jadi bukan dari ininya, bukan dari akunya. Belum pun ngomong kita. Aduh, ada akun lagi nggak kakak itu tadi ya? Aduh, padahal aku udah duduk loh ini. Lagi nggak enak badan pun aku duduk ini. Duh, kakak, kalau akun di Indonesia itu memang sensitif TikToknya, bukan dari kitanya. Jadi kalau misalkan mohon maaf kemaluan gitu ya, itu harus diplesetkan jadi NONOT gitu atau disingkat aja gitu ya. Itu gitu. Jadi jangan terlalu vulgar. Terus gini, ini kan di komal kita nih, di komalku kan. Baiknya jangan bawa narasi dari yang luar. Kalau mau bernarasi di komalku aja gitu. Jadi kayak misalkan, pakai akun satu lagi ya. Jadi gini, kalau itu kan urusannya mereka. Nah, kakak kan mengajarkan agama kasih nih, tunjukkan kepada kami ajaran kasihnya. Saya mengajarkan dinul Islam. Saya juga akan, karena saya udah Islam, kenapa aku
mengajarkan dan masuk ke dalam Islam. Begitu aja enak. Jadi apa sih yang ada di dalam Islam dan apa yang ada di dalam kekristenan, itu alangkah jauh lebih baik, dan kita pun ngobrolnya bisa menggunakan data dan dalil kan gitu. Jadi nggak ada hujat-hujat, itu saya juga nggak mau hujat-hujatan. Cuman kalau perihal tentang keimanan itu sudah nggak bisa diganggu gugat gitu loh. Contoh nih, menurut kakak misalkan Yesus terkutuk, ya itu kan iman kakak. Iman saya membenarkan itu, karena di dalam agama Islam tidak ada satupun nabi itu yang dikutuk gitu loh ya. Jadi misalkan nih di agama kakak kan Yesus itu kan terkutuk. Kenapa saya bisa kata kakak tadi Jay menjelek-jelekan agama Jay yang dulu? Bukan, itu membaca dalil. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita di sini garis bawahi Kristen. Dengan jalan menjadi kutuk sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib. Kalau kami sebagai muslim tidak ada nabi dikutuk, karena bagi kami Isa atau Yesus itu adalah nabi. Jangankan Yesus yang kami muliakan, selalu kita bilang dengan Isa alaihi salam, Yesus alaihi salam. Bahkan bapak para nabi pun, Nabi Ibrahim, setiap hari kami memberkatinya dengan cara apa? Ketika kami bersolat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kami baca adalah kama shalaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Enggak ada nabi dikutuk, begitu loh ya. Jadi ya itu yang perlu dibuktikan gitu. Paham ya maksudnya ya? Kalau gini, kalau seandainya dia santun, akan jauh lebih santun aku. Tapi kalau seandainya dia nggak santun, ya kupijak juga. Ya gitu ya. Jadi kayak apa maksudnya ya? Ya tolong, kan Kristen ini kan pengikut Kristus kan ya. Masalahnya Kristus yang mana yang kau ikuti? Benarkah Kristus anak Maria hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud? Artinya Kristus adalah orang yang diurapi. Artinya hari ini telah lahir bagimu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu anak Maria, ya kan? Tapi kalau misalkan di situ Kristus Tuhan, Kristus itu manusia yang diurapi, jangan salah. Tapi jadi gini, mungkin Anda bisa dibaca juga ya kawan-kawan ya. Saat Yesus dicobai oleh iblis, ada di Lukas 4 pasal ke-6 sampai pasal ke-12. Saat itu iblis berkata, "Wahai Yesus, akan kuberikan segala kuasa di surga dan di bumi jika engkau mau menyembahku." Apakah Yesus itu mau? Nehi-nehi ketumbar jahe. Apa ini ya? Enyahlah engkau iblis, jika sembahlah Tuhan Allahmu saja. Pergilah engkau dan sembahlah Tuhan Allahmu saja. Begitu kan ya? Bukan gak ada oten bunda, ada Kristen di bawah tuh banyak kali. Tadi juga ada kakak naik tapi dia kena ban akunnya. Nah, tapi jika di situ Yesus itu Tuhan, maka Yesus akan berkata, "Enyahlah engkau iblis, sembahlah aku Tuhan Allahmu saja." Bukankah begitu? Lalu saat itu Yesus terangkat ke langit. Sebelum terangkat ke langit, Yesus bernubuat, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu." Nubuat ini untuk siapa? Untuk murid-murid Yesus. Di mana? Di Bukit Zaitun. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan menggunakan namaku. Ku di sini Yesus ya. Camkanlah, waktunya sudah dekat. Camkanlah, jangan engkau percaya. Jika ada Mesias di sini, jika ada Mesias di sana, jangan engkau percaya. Camkanlah, jika engkau percaya, engkau akan disesatkan. Nah, setelah itu pergilah Yesus itu, ternyata kan ya ke langit kan. Apakah benar ada setelah Yesus itu terangkat ke langit, adakah sosok yang mengaku ketemu dengan Yesus? Datanglah aku, contoh aku misalkan, aku datang kepada pengikutnya Yesus, pengikut Yesus gitu kan, murid Yesus. Aku kemarin ketemu Yesus loh di padang gurun. Maka dia akan menjawab, "Jangan kau percaya, jangan kau percaya," gitu kan. Tapi karena dia ini penyesat dan juga bisa bermukjizat, maka dipercaya sama dia gitu loh. Jadilah kalian karesteng.
Padahal dah jelas Yesus hanya diutus untuk domba-domba tersesat bagi Bani Israel, bukan untuk Bani Karesteng, iya kan? Kalau seandainya baginda Muhammad Rasulullah alaihi wasallam itu litubayyina linnas, untuk segala makhluk, paham ya? Jadi bedanya itu. Nah, mau berlabuh kemana kita ini? Kalau dia hanya diutus untuk Bani Israel, ya kepada Nabi yang litubayyina linnas, kepada segala makhluk. Lagian tidak ada satupun dalil di dalam Bible itu yang menyatakan Yesus adalah Tuhan. Contoh, ada di Yohanes 30 pasal ke-10, aku dan Bapa adalah satu. Satu di sini satu apa? Kalau memang Yesus dan Bapa adalah satu, jadi yang netek itu Bapak juga netek, kalau Yesus netek gitu. Disunat di hari ke-8, jadi Bapak disunat juga gitu. Gitu ya. Makanya adalah dalil yang menyebutkan ternyata rupanya. Jadi ya, sebab aku sebenarnya mau mengajarkan segala banyak hal kepadamu. Ini Yesus berkata. Tapi engkau belum sanggup untuk menerimanya. Aku akan minta kepada Bapa suatu roh kebenaran. Iya kan ya? Roh kebenar, seorang roh penolong lain, roh kebenaran. Mintalah kepada Bapa. Sekarang yang datang kepada Paulus di padang gurun, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Karena kalau memang dia minta kepada Bapa, aku akan meminta Yesus yang lain dong pastinya, gitu kan? Ternyata Galatia 1 pasal ke-1, Galatia 1 11 dan 12, aku Paulus menegaskan kepadamu, Injil yang kuberitakan bukanlah Injil manusia. Sebab aku menerimanya bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus yang bangkit dari kubur. Iya, jangan karang-karang, saya udah di luar kepala. Bible-nya, mau ku ambilkan data Bible, ada. Ya nggak usah takut gitu lah, nggak usah takut. Seandainya ya, kitab 13 buku Paulus ada Galatia, Efesus, Filemon, Titus, terus apa lagi itu ya, Tesalonika. Semua 13 buku itu tanpa mengambil kitabnya orang Yahudi dari perjanjian lama, itu pun yang diambil kitab orang Yahudi itu sebenarnya cuma terjemahannya aja. Maka buku ini tidak akan laku. Kenapa? Ya karena ya apanya itu mengajarkan semua boleh makan. Ya kayak gitu kawan-kawanku ya semuanya ya. Kenapa? Maka disebutlah jadi perjanjian lama, perjanjian baru disatukan jadi satu. Bahkan Yesus bernubuat seperti ini kawan-kawan. Ada perlu hal. Jadi kitab Taurat itu digunakan untuk perjanjian kekalnya antara Yesus. Hukum kitab Taurat, 10 hukum Taurat itu adalah untuk Yesus yang digunakan untuk Bani Israel saja. Oke? Ternyata itu sudah dibatalkan oleh Paulus. Efesus 2 pasal ke-15. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan segala hukum Taurat dengan segala perintahnya. Paulus iki sopo rek? Galatia 2 pasal 16. Jika engkau masih ada mengharapkan kebenaran di hukum Taurat, maka Kristus Yesus tidak akan berguna bagimu. Kristus. Berarti kan memang beda Yesusnya, Kristusnya. Beda. Lalu setelah ada Yesus terangkat ke langit, berapa tahun selang setelah itu ada makhluk kuburan keluar dari kubur. Akulah Yesus yang kau aniaya, itu kan. Dia bilang apa? Segala kuasa telah diberikan kepada aku. Sebarkanlah Injil ke segala makhluk. Itu dia Yesus. Membedakan antara Yesus anak Maria dan Yesus yang bangkit dari kubur gitu loh kawan-kawan ya. Jadi ini bukan monolog ya. Jadi saya mengkanter yang tadi karena akun saya kena ban 1 minggu. Itu lama kali. Itu jadi kakak tadi itu naik di komalku, kakak Tito tadi itu ya apa namanya? Kena ban akhirnya akunku. Dia agak keras ngomongnya. Mungkin beliaunya jarang ikut live gitu di TikTok. Jadi agak ngeri juga sih kalau orang yang nggak pernah live di TikTok tapi agak barbar gitu kan. Kalau di Kristen, adakah original teks kitabnya? Ada nggak kawan-kawan original teks di Kristen? Nggak ada. Saya mengkanter ya, saya bukan membahas atau menghina, saya mengkanter, oke? Saya mengkanter.
Oke. Saya ini ditugaskan untuk mengkanter. Jadi kalau saya mengkanter itu artinya saya bukan menghina. Oke kawan-kawan ya. Kalau di kitab saya, saat kita membaca kitab suci, itu mendapat pahala, baik yang mendengarkan ataupun yang membaca itu dapat pahala. Saya tidak tahu ya kalau seandainya di kitab Anda itu mendapat pahala atau tidak. Coba kita baca ya kawan-kawan ya. Kita baca kitabnya Kristen ya. Coba kita baca ya. Sedikit aja kita baca ya. Apakah ini ya firman Tuhan ya. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundil dan berzina seperti aduh. Ini kayak mana ini? Au. Ditugaskan untuk mencintai perempuan yang suka bersundil itu kayak mana itu? Au. Kan ngeri dong, masa enggak? Au. Ya kan. Nah, tugas Anda sebagai seorang Kristen harusnya menjelaskan gitu loh. Kan ajaran Anda kan sebarkanlah Injil ke segala makhluk, ya kan ya? Nah, saya kan makhluk. Orang muslim makhluk, banyak misionaris. Jadi di pelosok-pelosok daerah itu juga banyak misionaris. Apakah benar gitu kan seperti itu? Nah kan nggak ada begitu kan? Jadi silahkan Anda jelaskan gitu kan ya. Jadi seperti itu kawan-kawanku. Dan tidak ada satupun ya di dalam Bible yang menyatakan Yesus itu Tuhan. Kalau ada aku login lagi ke Oten. Kalau ada yang tanya, siapakah yang menyaksikan Al-Quran diturunkan? Ada. Siapa? Al-Quran itu turun disaksikan oleh malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu datang dari langit kawan-kawan, dan itu tidak secara langsung seperti penulis surat kabar gitu, enggak begitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun. Ada juga yang menyebutkan 23 tahun ya, 22 bulan dan 22 hari. Itu ada yang seperti itu ya. Jadi enggak tiba-tiba gedebluk gitu, enggak ada gitu ya. Dan pelajari dan saya telusuri ya. Kesalahannya itu begini aja sih. Roh Kudus itu kan Tuhan dibilangnya kan kalau di sana. Kalau kita Roh Kudus itu adalah ya malaikat Jibril itu. Dan kenapa? Begini ya. Tugas seorang malaikat, kenapa Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa di bumi? Tujuannya untuk apa? Untuk menjadi khalifah atau pemimpin di bumi. Coba kalau seandainya andai kata yang turun di bumi ini adalah seorang malaikat. Malaikat itu tidak punya seperti kita. Kita kan punya kemauan ya. Kita punya suatu yang dinamakan ego. Kita juga punya suatu yang dinamakan nafsu. Nafsu ini ibaratkan perhiasan. Perhiasan kalau kita pakai jam tangan ditaruh di tangan, cantik jadinya. Nafsu. Tapi kalau jam tangan kita pakai di kaki, apa cantik? Misalkan kita pakai jas, tapi kita mau pergi ke toilet, apakah cantik? Enggak. Jadi begitu juga dengan malaikat. Malaikat itu sudah dikasih tugasnya masing-masing. Ada malaikat yang tugasnya itu menyampaikan wahyu. Jadi dia menyampaikan wahyu aja. Ada tugasnya yang mencabut nyawa. Yang mencabut nyawa aja. Begitu paham ya? Jadi nggak ada itu malaikat yang ditugaskan, woi malaikat, cabutlah nyawanya Kak Larissa ini. Nggak ada, dia salah cabut, itu nggak ada. Ada tugas malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Ya meniup sangkakala aja. Terus ada malaikat yang digunakan tugasnya itu untuk menyampaikan wahyu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tugasnya menyampaikan wahyu. Karena tidak dibekali dengan hawa nafsu, maka sampai detik ini saya mempelajari 7 bulan 8 bulan saya mempelajari, itu tidak ada malaikat di dalam
Islam atau malaikat Jibril berkata bahwasannya ayat ini kurang baik deh, aku korupsi aja deh, nggak aku sampaikan kepada Muhammad, nggak ada. Begitu, dia tugasnya menyampaikan wahyu, disampaikan sebagaimana dia disuruhkan. Misalkan ada wahyu untuk katakanlah Al-Quran, katakanlah ya kan, dalil sholat Jumat, atau misalkan At-Toha tuh, ya disampaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jadi nggak ada korupsi ayat, itu nggak ada. Kawan ya. Dan di Islam itu jelas. Kalau misalkan nih di Islam ya dimintain dalil, memangnya sholat itu ada dalilnya? Ada. Memangnya sholat Jumat itu untuk laki-laki ada dalilnya? Ada. Coba gimana kalau di Kristen, memangnya ke gereja ada dalilnya? Nggak ada. Jadi kalau misalkan nih, Jai, kau kenapa kok hari Jumat sholat Jumat terus? Emang ada dalilnya, Jai? Ada. Dalilnya sholat Jumat ada di Al-Jum'ah ayat 9. Kubacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau enggak beriman, enggak orang. Untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah, dia bilangkan. Nah, bisa dibuka sendiri-sendiri ya, Al-Jumu'ah ayat ke-9. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Ke gereja ada dalilnya enggak? Makan babi ada dalilnya enggak? Nehi-nehi ketumbar jahe. Jadi, kalau dibilang saya itu menghujat, dibilang saya itu tidak membahas agama-agama sebelumnya, bahkan mamaku pun masih oten, woi. Mana kalau mamaku masih oten, kau pikir aku nggak sedih-sedihnya aku? Gitu loh. Cuman kan balik lagi ya, hidayah itu datang dari Tuhan. Gitu ya. Yang jelas orang di Islam itu gini ya, Islam itu berat. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengislamkan seseorang. Cari koin banyak duitku. Tapi kalau ada yang ngasih aku koin ya nggak apa-apa. Itu kan berkah juga buat yang ngasih ya kan. Ya, aku kerja, aku bukan ini, aku bukan pendusta. Nanti ku bacakan Maliaki 3 pasal ke-10 kau. Kupikir orang muslim ini nggak punya duit apa? Banyak, woi, orang muslim ini punya duit. Nah kan kau bilang aku cari koin, banyak tuh, ada ngasih aku nasi padang, terus nasi rendang tuh, ngasih hati kan. Aduh, kau nggak ada komik kayak gitu. Kalaupun gini ya kawan-kawan ya, kalaupun di Islam itu ada yang namanya sedekah, ya itu pahala buat kalian gitu kan. Tapi kalau perpuluhan itu perpuluhan. Aku dikasih kucing, ku ternak dulu ya sampai jadi singa nanti, sampai jadi singa. Nah kan keluarkan semuanya koinnya. Kawan-kawan, jangan kau coba-coba, umat Islam ini kaya raya ya. Kau jadi bukan kayak gitu kawan-kawan ya. Kami tidak seperti itu. Perpuluhan itu ya, apa ya? Gini ya, aku kasih tahu lagi sekali lagi bahwa Islam itu berat. Berat saudara-saudara, berat. Jadi Islam itu berat. Nih, itu tanda umat Islam kaya raya, betul. Umat Islam itu kaya raya gitu kan. Jadi Islam itu berat. Pertama, Islam itu tidak boleh makan babi, tidak boleh makan ular, tidak boleh makan tikus, tidak boleh makan padale, segala macamnya nggak boleh. Di Islam itu sholat satu hari wajib itu 5 kali. Oke, 5 kali. Itu yang wajib, belum yang sunnahnya.
Saat orang muslim, banyak kok orang muslim itu juga yang nggak sholat itu banyak. Tapi kami itu nanti sesuai dengan yang ada kalian biasanya bawa di Maryam 71, ya kan ya. Semua orang yang ada di dunia ini itu masuk ke dalam neraka. Tapi orang yang mempunyai iman di dalam dirinya itu nanti akan diselamatkan. Begitu loh, itu kalau muslim. Baca ayat 72-nya. Paham ya? Paham ya kawan-kawan? Begitu. Terus kalau yang namanya di muslim, kita contoh, lagi kita kerja, ya kan? Kerja capek-capek cari nafkah, menghidupi anak, menghidupi istri, suruh sedekah kita. Nah, ada sedekah itu untuk apa? Untuk mensucikan harta kita. Jadi bukan untuk pendeta, pendusta, bukan. Lagi enak-enak tidur loh, subuh-subuh loh kita tidur, ada suara assalatu wassalamu alaik. Udah waktunya sholat subuh itu kayaknya kan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat lagi ngantuk loh. Ayo, kalau bukan karena hati, nggak akan ada yang bisa mengislamkan gitu ya. Itu karena hati itu. Paham kalian? Coba kalau di Oten, boleh ke gereja 1 minggu sekali, nggak mandi pun boleh itu. Jadi begitu kawan-kawan. Kalau ada suara azan ya, kita kan menghadap ke kiblat yang biasanya kita dituduhkan bahwa kita menyembah batu. Iya nggak sih? Kita bukan menyembah batu. Kita itu menghadap ke arah kiblat, bukan menyembah batu. Paham ya? Paham ya Ten ya? Itu adalah sebagai apa namanya? Itu bukan kita menyembah batu, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oke? Begitu. Berdusta dia. Bang, kalau di Islam itu boleh berdusta dalam 3 hal. Itu pun ada dalilnya, Bang. Kalau di tempat kau berdusta dalam segala hal. Jadi berdusta 3 hal itu di Islam bukan serta-merta itu langsung berdusta gitu. Enggak, Bang, enggak. Enggak begitu, Bang. Berdusta, kau yang berdusta, Bang. Coba Yesus itu manusia atau bukan? Pasti bukan dibilang. Jadi Maria melahirkan Tuhan gitu. Dan sama Yesus Tuhan siapa? Ya Tuhan Yesus lah kemanusiaan. Itu parah. Emang aneh Oten ini. Sama sekali di Islam itu nggak boleh berdusta, Abang, gitu loh ya. Nggak boleh sama sekali. Di Islam nggak boleh berdusta. Ntar dulu aku balesin customerku. Aku sambil jualan, guys. Dusta dalam Islam itu adalah bohong itu dosa besar ya kawan-kawan. Jadi nggak boleh di Islam itu berdusta, itu sangat-sangat dilarang ya. Nggak boleh. Ada di mana itu? Ada di surat Az-Zumar pun ada itu. Ketahuilah hanya untuk Allah agama yang bersih dari syirik orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia, berkata kami tidak menyembah mereka kecuali berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memberi keputusan di antara mereka tentang apa yang berselingkuh, sehingga Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta yang sangat ingkar. Jadi kalian itu nggak usah kepanasan gitu ya, gitu loh. Sekali lagi kawan-kawan Kristen itu ada juga yang santun. Kalau kawan-kawan Kristen santun, kita enak ngobrolnya ya. Jadi enggak yang begitu gitu ya. Nah, ini aku jelasin ya kenapa di Islam itu dibilangnya ada berdusta gitu kan ya. Ini sebenarnya udah sering kali sih aku jelaskan, bahkan di komalnya Bang Zuma pun kemarin itu saya sudah menjelaskan ya. Tapi nggak perlu sih saya jelaskan juga, buat apa? Saya nggak ini sih, apa ya namanya, kalau dijelasin tapi kayak keluar masuk aja gitu, buat apa gitu.
Jadi, tapi nggak apa-apa ya aku jelaskan, mana tahu kan tercerahkan ya. Jadi gini kawan-kawan ya, dalam Islam itu memang ada 3 kondisi di mana berbohong itu tiga hal ya berbohong, tapi itu untuk kebaikan. Ya aku jelasin ya. Yang pertama apa itu? Yaitu yang pertama adalah untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Dengarkan ten ya, mendamaikan dua orang yang berselisih, berbohong dalam peperangan. Oke, pertama apa tadi? Mendamaikan orang berselisih. Yang kedua, berbohong dalam peperangan untuk tujuan taktik dan strategi. Itu dalam Islam. Yang ketiga, dilakukan oleh suami kepada istri atau sebaliknya dengan tujuan menjaga keharmonisan rumah tangga tersebut. Paham ya? Gitu ya. Jadi misalkan nih, di dalam mendamaikan dua orang yang berselisih, ini contoh ya. Misalkan ada paman nih. Paman itu punya keponakan, 2 keponakan misalkan. Mereka lagi bertengkar. Paman ini katakanlah datang kepada ponakan yang satunya. Tahu nggak, si Ari sama Joko misalkan. Si Ari tadi bilang loh sama paman, dia bilang dia rindu kali masa kecil, pengen kali bareng-bareng samamu lagi gitu kan. Lalu si paman datang juga ke si Joko, si Ari tadi bilang loh sama aku, dia pengen loh mancing bareng kayak dulu lagi, pengen peluk-pelukan lagi, pengen baik-baik lagi. Padahal mereka berdua ini nggak ada ngomong kayak gitu. Ketemulah 2 orang ini, baik-baikanlah dia. Itu, jadi itu boleh, paham ya? Nah, kalau Oten berbohong dalam segala hal, itu ngeri. Tahu nggak? Tahu nggak? Jadi misalkan nih, kalau Oten begini, ada orang nih datang ke rumahnya ya. Terus udah gitu, ada mau menculik anaknya cantik nih misalkan. Anaknya mau diperkodok misalkan ya. Dicarilah mamanya itu kan. Di mana anakmu? Karena nggak boleh berdusta. Anakku di bawah kursi. Ya udah perkodok aja. Begitu. Ya itu Oten itu kayak gitu, ya kan? Kasih apa itu namanya? Kasih tempe, kasih tahu. Nggak ada kasih. Nggak ada itu. Nggak ada kayak gitu-gitu. Saya nggak bisa naikin orang kalau kecuali orang itu multi gitu. Silahkan multi aja. Jadi daripada Anda typing, oke ku jambak ya Galatia, kalau kau ada nyali naiklah. Oke, udah ku jambak kau. Ayo, daripada kau typing aja, silakan Galatia 3:13, Tuhanmu terkutuk, jelaskan. Memang kau ada nyali, jelaskan kepada kami. Silakan. Lalu berbohong lagi itu kayak misalkan menyenangkan hati istri. Bukan marah ya Galatia. Jadi di sini ini kan kau menyebarkan Injil ke segala makhluk. Banyak juga misionaris. Nah, sekarang kau silahkan jelaskan kepadaku. Coba Galatia 3:13 kau jelaskan kepadaku. Ayo naik. Karena aku juga tahu dan bisa baca. Jangan-jangan kau nggak tahu pula. Mau kita ngomong baik-baik pun. Ayo ngomong baik-baik kita. Ayo. Oten boleh berbohong segala hal, boleh kali. Ayo. Tanpa perpuluhan kok di sini, ayo. Ayo, bawa dalil dan data. Kalau memang kau membawa data Al-Quran, silahkan dibacakan Al-Qurannya kalau kau perlu, tapi kurasa nggak akan mungkin bisa sih. Soalnya kan ini umat terjemahan, mereka nggak tahu artinya. Nggak ada yang mau, udah kujambak semua, nggak ada yang berani mereka. Ayo. Stefan juga udah kujambak, ayo kita baca Bible Anda. Saya juga punya Bible di sini. Ayo. Semangat Bro Duta, semangat. Ayo udah aku jam